Shalom semuanya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semua hari ini? Luar biasa? Yes. Semua sehat ya. Kita bersyukur pagi ini kita bisa berkumpul kembali walaupun hari ini temanya kita ibadah Zoom online, tapi nggak apa-apa, kita tetap sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama pagi ini. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita sama-sama bersatu hati, kita mau masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini buat kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan bagi hidup kami selama seminggu yang sudah berlalu. Tuhan, dari minggu lalu Tuhan tetap menyertai kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, sukacita, hingga pagi ini kami bisa ada sebagai anak kami ada. Tuhan, thank you Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan untuk kami melakukan dalam Zoom online. Kami percaya urapan-Mu, hadirat-Mu tetap hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami siap mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita pagi ini mau angkat pujian dulu. Siapa pada lihatlah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya. Dari awal kita mungkin ini kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya. Kita mengangkat pujian satu lagi. Di sini mungkin nanti yang berdua kiri kanan bisa bergandengan tangan. Kita mau mengangkat pujian hari ini. Hari ini kurasa bahagia. Saya kebanyakan di depan lagunya hari ini. Saya karena suka takut soalnya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita.
tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan, bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hanya merasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama bergandingan tangan, bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada memisahkan kita. Tiada yang dapat 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 memisahkan kita, amin. Walaupun lagi jauh di Zoom, tetap kasih Tuhan menyatukan kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk ditabur dalam firman Tuhan hari ini oleh hambanya. Kita mau pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan
Bukan di dalammu, Yesus, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Sama ada hambanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah hari ini, untuk kesempatan kami dapat memuji, menyembah-Mu, dan tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua, berikan kami hati yang mau dibentuk melalui firman-Mu. Urapi juga kami semua, agar hati kami peka untuk mendengar suara-Mu. Dan juga Tuhan, mari urapi semua fasilitas yang ada yang kami pakai. Biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan saat hari ini, apapun juga bentuk yang menghalangi, roh-roh jahat yang menghalangi, kami ikat dan kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah saat hari ini hanya kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan. Terpuji-pujilah Engkau, ya Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Hari ini saya percaya semuanya dalam keadaan baik, Tuhan Yesus berkati, dan saya juga percaya bahwa saat hari ini ada rencana Tuhan yang indah bagi kita berkumpul dalam Zoom meeting ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya akan share screen terlebih dahulu, saya persiapkan dulu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu seni bekerja sama. Hari ini tema yang saya bawakan untuk kebenaran firman Tuhan ini adalah seni bekerja sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat hari ini gereja kita sedang diperbaiki, sedang direnovasi, dicat, kemudian supaya ada satu hasil ataupun ruang ibadah yang lebih baik untuk kita beribadah minggu besok.
Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semua dapat terjadi oleh karena ada kerjasama. Dalam tema ini dikatakan tentang bekerja sama. Bekerja sama itu adalah hal yang timbul oleh karena ada beberapa orang ataupun ada kumpulan orang di dalamnya yang kemudian memiliki tujuan yang sama dan mengerjakannya bersama-sama. Nah, ini akhirnya kita dapat melihat sekarang bahwa gereja dapat direnovasi, diperbaiki, dicat ulang. Ini semua karena hasil bekerja sama. Nah, bekerja sama sendiri terdiri dari kumpulan beberapa orang ataupun bahkan banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam tema hari ini tentang bekerja sama, yang kita mau belajar adalah bahwa bekerja sama ini timbul oleh karena banyak orang di dalamnya. Nah, banyak orang di dalamnya ini berbicara tentang komunitas. Nah, komunitas ini memiliki satu pengertian bahwa di dalamnya ada kelompok orang atau banyak orang yang saling berinteraksi. Saling berinteraksi. Saling berinteraksi tersebut memiliki arti juga saling meminta, saling memberi, saling mempengaruhi. Nah, ini adalah satu komunitas. Nah, jadi bekerja sama itu ada karena adanya komunitas. Hari ini sebelumnya kita akan membaca tentang kebenaran firman Tuhan. Dikatakan demikian, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Dikatakan ada kata bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Perhatikan di dalam ayat ini dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidupmu bersama berarti ada interaksi. Ada hal kita saling mempengaruhi, saling memberi, saling meminta, saling berkomunikasi. Nah, inilah satu komunitas. Sehingga di dalam komunitas itu kita mampu bekerja sama dan mencapai tujuan yang kita sudah sepakati bersama. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi akhir-akhir ini dikatakan bahwa setiap orang di dalam masa digital ini mampu untuk ada di dalam komunitas dalam tempo yang singkat melalui media-media massa, ya, melalui media-media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, ataupun platform yang lain. Tetapi di sini yang ingin saya bagikan begini, kemudahan untuk masuk dalam satu komunitas melalui media sosial, seperti yang tadi saya sebutkan melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya, ada satu kecenderungan yang terjadi, yaitu bahwa adanya pergeseran nilai kerohanian. Kenapa? Karena dengan kita ada di dalam banyak komunitas, seringkali kita mengabaikan komunitas yang sebenarnya seharusnya mampu untuk membuat kita hidup jauh lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seorang penulis buku yang bernama Craig Groeschel dalam bukunya Struggles mengatakan bahwa generasi yang hidup dalam era media sosial seperti ini menghadapi tantangan yang serius dan bahkan akan berdampak buruk pada spiritualitas seseorang bila tidak ditangani dengan benar. Ya, tadi saya menyentuh di awal bahwa
kita bekerja sama karena banyak kumpulan orang yang kita sebut sebagai komunitas. Tetapi setelah kita lihat lagi bahwa begitu mudahnya setiap orang di dalam era digitalisasi ini untuk masuk ke dalam satu komunitas, tetapi memiliki satu dampak yang serius, yaitu dampak terhadap spiritualitasnya, kerohanian. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa sekalipun kita ada di dalam komunitas yang dapat dikatakan komunitas yang dibangun oleh karena hobi, oleh karena ketertarikan kita dalam satu bidang, misalnya dalam fotografi, di dalam mungkin mancing ikan, ataupun sepeda, dan lain sebagainya. Tetapi kita jangan melupakan satu komunitas yang firman Tuhan serius katakan di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti ini adalah pertemuan ibadah secara online, tetapi juga ada pertemuan ibadah secara fisik. Ini yang disebut komunitas rohani, komunitas Kristen. Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Nah, di sini satu komunitas memiliki interaksi yang saling menasihati, saling membangun, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Belakangan ini, komunitas yang mulai muncul banyak ke permukaan adalah komunitas-komunitas yang berdasarkan hobi, yang berdasarkan ketertarikan kita dalam satu bidang. Banyak hal yang kita kerjakan di dalam komunitas tersebut. Kita berbagi, kita memberikan masukan, dan lain sebagainya. Tetapi seringkali kita melupakan komunitas rohani, komunitas Kristen yang seharusnya tidak boleh kita tinggalkan. Kenapa? Seperti tadi yang dikatakan di dalam satu buku bahwa ada yang namanya dampak yang kita alami secara kerohanian. Lebih mudah ketika kita bergabung dalam komunitas tersebut, kita bisa melupakan komunitas rohani kita, komunitas Kristen yang ada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita lebih mudah meninggalkannya karena kita berpikir bahwa di dalam komunitas saya yang baru, saya bisa menemukan berbagai hal. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan bahwa kita mulai coba meneliti kerohanian kita. Mulaikah kita mengalami pergeseran atau penurunan nilai-nilai rohani kita berbanding dengan komunitas yang kita masuki hari ini? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu dikatakan bahwa di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan begini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, kita coba sekarang mulai berpikir lebih jernih lagi, bahwa di dalam komunitas yang kita ada, di luar dari komunitas Kristen, komunitas rohani, apakah itu sudah mulai mengubah kebiasaan kita yang baik menjadi buruk? Nah, ini yang mesti kita pelajari, yang mesti kita amati secara serius. Saya punya pengalaman waktu saya sekolah, saya pernah ikut di dalam komunitas teater. Setiap hari, seminggu beberapa kali, saya dan rekan-rekan latihan teater. Kami tergabung
dalam Teater Seni Jakarta Barat, tepatnya di Gelanggang Remaja Jakarta Barat, Grogol. Nah, setiap minggu, pokoknya beberapa kali kami berlatih. Komunitas ini memang melatih saya untuk bisa acting, untuk bisa berbicara di depan publik, untuk bisa berekspresi. Tetapi dari sekian lama saya mengikuti, pada akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Ketika saya kelas 3 SMK, saya mengundurkan diri, saya bilang saya keluar, saya tidak ikut lagi. Karena dari kelas 1, kelas 2 saya mengikuti. Memang secara potensi tergali, tetapi ada hal yang menjadi perenungan saya waktu itu adalah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kecenderungan dari komunitas teater ini adalah kehidupan yang bebas. Bebas berekspresi dalam bentuk apapun juga. Ada beberapa teman saya yang waktu mereka bergabung, mereka ini benar-benar bukanlah seorang perokok. Tidak mengenal yang namanya rokok. Tetapi ketika mulai bergabung, ada kebiasaan buruk yang mulai terbangun. Yaitu mulai ikut-ikutan merokok. Pada waktu itu, saya selalu ditawari, Tony, kalau kamu mau merokok, saya berikan 3 bungkus rokok untuk kamu. Yang penting kamu habiskan. Saya bilang saya tidak mau. Karena saya punya pengalaman orang tua adalah perokok. Setelah saya melihat orang tua saya berpikir tidak baik untuk merokok. Karena itu saya tidak mau mengenal rokok. Nah, tetapi teman-teman saya, yang karena kami ada dalam komunitas tersebut, kami bergaul, akhirnya tidak berapa lama dia menjadi perokok. Dari situ akhirnya saya berpikir begini, kalau saya terus-menerus ada dalam komunitas ini akan merubah kebiasaan saya yang baik, yaitu tidak merokok menjadi seorang perokok. Kemudian saya putuskan untuk meninggalkan. Walaupun ketika saya keluar dari komunitas tersebut, saya pernah juga diejek. Ya, dikatakan, wah, mau jadi anak alim. Saya bilang, saya enggak. Karena saya punya tujuan. Saya harus menyelesaikan sekolah saya. Nah, itu dari cerita ini, dari kisah yang saya alami ini, bahwa memang benar, tidaklah salah, tidaklah dikatakan dilarang, Bapak, Ibu, saudara-saudari ada di dalam komunitas yang berdasarkan hobi, itu tidak dilarang. Tetapi yang menjadi satu pemikirannya hari ini, adakah di dalam komunitas tersebut pergaulan yang membuat ataupun merusak kebiasaan yang baik? Kalau memang itu ada, mari kita mulai renungkan kembali. Apakah komunitas tersebut baik untuk kita selanjutnya? Kemudian kita lanjutkan lagi, kita kembali lagi kepada tema pada hari ini. Nah, berarti yang perlu kita belajar hari ini, mari kita kembali kepada komunitas Kristen, komunitas rohani, yaitu komunitas yang ada di gereja kita di GBI Cibunah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam komunitas ini, ya, kita mau belajar tentang komunitas yang sehat, yang akan menentukan pertumbuhan rohani yang sehat pula. Karenanya, sebagai orang percaya, kita membutuhkan kehadiran komunitas yang sehat semacam ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kembali lagi saya katakan, dari pengalaman saya berpikir, saya merenungkan bahwa sebenarnya komunitas di gereja, komunitas Kristen, komunitas rohani yang hari ini kita ada di dalamnya, itu adalah komunitas yang terbaik. Kenapa?
Karena komunitas yang lain tidak bisa menyentuh semua ataupun keadaan pergumulan kita. Keadaan hati kita tidak bisa tersentuh dengan komunitas yang berdasarkan hobi. Tetapi kita memerlukan satu komunitas rohani, komunitas Kristen yang bisa menyentuh seluruh kehidupan kita. Ketika kita dalam pergumulan tentang keluarga, tentang keuangan, pergumulan tentang hal yang lain, yang terbaik adalah kita ada di dalam komunitas Kristen. Amin. Kita ada dalam komunitas Kristen. Seperti saya dahulu, kalau saya ada dalam komunitas teater, ketika saya mengalami persoalan tentang keluarga, apakah mungkin komunitas tersebut bisa memberikan satu jawaban? Pastilah mereka akan memiliki pandangan-pandangan berbeda dengan berbagai pemikiran, tanpa dasar yang kuat. Oleh karena itu, saya katakan hari ini bahwa komunitas Kristen adalah komunitas yang sehat. Karena di dalamnya kita belajar tentang kehidupan kita kepada Tuhan. Kita belajar tentang pertumbuhan rohani. Kita belajar mengenali diri kita. Kita belajar juga bagaimana berinteraksi satu dengan yang lain dengan memberikan satu hal yang baik yang kita keluarkan melalui kehidupan kita atau yang kita sebut buah roh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, komunitas yang sehat akan menentukan pertumbuhan rohani yang sehat pula. Karena itu sebagai orang percaya kita membutuhkan kehadiran komunitas yang sehat ini. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan lagi. Ada satu hal yang ingin saya bagikan begini. Di dalam komunitas yang sehat, kita bisa menjalin kerjasama satu dengan yang lain dalam tubuh Kristus, sebagai tubuh Kristus. Tetapi ada satu hal yang sebagikan begini. Ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Itu dalam Amsal 27 ayat 17. Di dalam komunitas yang sehat, bisa saja satu hari menjadi komunitas yang tidak sehat. Mengalami satu pergeseran. Karena apa? Di dalamnya ada kumpulan banyak orang dengan berbagai pemikiran, pendapat, dan keinginan. Sehingga di dalam komunitas yang kita katakan sehat, dapat saja berubah mengalami pergeseran menjadi komunitas yang tidak sehat. Karena di dalamnya ada pribadi lepas pribadi. Karena itu di dalam Amsal 27 ayat 17 diingatkan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Berarti bagaimanakah caranya agar komunitas yang sehat tetap terjaga selalu sehat? Amin. Tetap terjaga selalu sehat. Karena kalau tidak, komunitas yang sudah sehat, komunitas Kristen yang sudah baik, menjadi komunitas yang kurang sehat atau tidak sehat. Kita mau belajar hari ini. Yang pertama adalah tidak menganggap diri pandai. Kita kembali kepada ayat firman Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-16 bagian C dikatakan, janganlah menganggap dirimu pandai. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-16 secara full. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam terjemahan yang saya baca, yaitu di dalam terjemahan lama, dikatakan begini. Hendaklah kamu sehati seorang dengan yang lain. Janganlah mencita-citakan perkara-perkara yang tinggi,
melainkan tunduklah kepada yang rendah. Janganlah bersangka dirimu pandai. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa melainkan tunduklah kepada yang rendah. Hal yang pertama yang kita belajar agar komunitas itu tetap sehat, kita tidak menganggap diri kita paling pandai. Di dalam ayat ini diajarkan begini. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan tunduklah kepada yang rendah adalah low position. Berarti yang ingin saya bagikan begini. Di dalam satu komunitas itu terdiri dari berbagai orang yang memiliki latar belakang dengan level pendidikan yang berbeda. Ada mungkin pendidikannya yang masih selesai SD saja, atau SMP saja, atau SMA saja, atau yang sudah selesai S1, atau mungkin sudah mendapat gelar S2, S3, dan lain sebagainya. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Dalam terjemahan lain dikatakan, melainkan tunduklah kepada yang rendah. Artinya menyesuaikan diri. Satu orang boleh pandai, boleh pintar dengan bidang ilmu. Tetapi untuk menjaga komunitas tetap sehat, komunitas Kristen tetap sehat, marilah kita belajar untuk tidak menganggap diri kita lebih pandai dari yang lain. Berbagi ilmu, berbagi tentang hal-hal yang baik, itu sangat diperlukan di dalam komunitas. Tetapi janganlah kita membiarkan diri kita lebih pandai dari yang lain. Tetapi kita belajar untuk menyesuaikan dengan komunitas di mana kita ada, yaitu komunitas rohani dari GBI Cibunga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar lebih lagi. Dikatakan demikian, relasi yang harmonis merupakan hasil kesesuaian satu dengan yang lain, termasuk dalam hal ini bisa menempatkan diri di tengah-tengah komunitas. Hubungan yang harmonis atau relasi yang harmonis merupakan hasil kesesuaian satu dengan yang lain. Termasuk dalam hal ini bisa menempatkan diri di tengah-tengah komunitas. Salah satu tindakan yang kita ambil adalah tidak menganggap diri kita lebih pandai dari yang lain. Sikap itu akan membuat kita terhindar dari kesombongan, dan dengan cara itu menjaga relasi atau hubungan kita untuk tetap bisa bekerja sama. Di sini kita belajar bahwa supaya komunitas di mana kita ada hari ini tetap sehat, marilah kita belajar menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Kita belajar untuk tidak menganggap diri kita lebih pandai dari yang lain. Tetapi kita belajar menempatkan diri. Sehingga bisa menjaga relasi atau hubungan kita satu dengan yang lain dan tetap bisa bekerja sama. Karena setiap komunitas akan memiliki tujuan. Apalagi tujuan dari komunitas kita adalah membawa kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Dan mempersiapkan diri kita menjadi calon pengantin yang tidak bercacat. Karena itu mari kita belajar hal yang pertama. Agar di dalam komunitas ini tetap sehat. Kita belajar untuk menyesuaikan diri kita dan tidak menganggap diri kita lebih pandai dari yang lain. Kalau engkau hari ini diberkati Tuhan, bisa memiliki pendidikan yang lebih baik, bisa menyelesaikan banyak gelar yang ada secara akademik hari ini. Marilah tetap ingat bahwa ada komunitas di mana engkau ada. Di dalamnya kita belajar
tentang relasi, tentang hubungan. Mari kita menyesuaikan diri kita satu dengan yang lain, supaya kita tetap bisa bekerja sama. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah tidak membalas kejahatan. Roma 12 ayat 17 mengatakan demikian. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dalam komunitas, perjalanan membangun hubungan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang ada konflik yang harus dihadapi. Bahkan ada di antara anggota yang mungkin berlaku tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebersamaan. Kita mungkin bisa terpancing untuk membalasnya dengan hal yang negatif juga. Tetapi ayat ini mengajarkan kita agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Untuk menjaga komunitas Kristen, komunitas yang hari ini kita ada tetap sehat, ada hal yang kedua, yaitu tidak membalas kejahatan. Perjalanan membangun satu hubungan tidak selalu berjalan mulus, ada konflik, ada perbedaan pendapat. Ya, terkadang kita merasa kesal, merasa kecewa, dan merasa kayaknya greget banget. Tetapi hari ini kita belajar. Kita mau komunitas ini tetap sehat. Yang kita mesti belajar adalah tidak membalas atau tidak dendam dengan orang yang berlaku tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebersamaan. Memang tidak enak. Karena kita merasa kesal, kita merasa, lebih baik saya keluar dari komunitas ini. Lebih baik saya meninggalkan gereja ini saja. Lebih baik saya tidak usah ibadah lagi. Kenapa? Karena saya melihat hal-hal yang tidak sesuai. Saya merasa kesal. Saya dikecewakan. Saya memiliki pendapat seperti ini, tetapi terasa diabaikan. Saya memiliki pandangan-pandangan seperti ini, tetapi tidak dianggap. Tapi hari ini, jika engkau mengalami hal seperti itu, ingatlah kembali bahwa kita ada di dalamnya untuk menjaga komunitas Kristen ini, komunitas rohani ini tetap sehat. Kitalah bagiannya, orang-orangnya yang harus menjaga. Karena itu, jangan membalas dengan rasa dendam, dengan rasa yang kesal, tetapi mari kita belajar mengampuni. Kita belajar bisa menerima, kita belajar bisa mendoakan. Karena apa? Iblis tidak suka kalau komunitas Kristen, komunitas rohani ini tetap sehat. Karena iblis mau mencuri, sehingga mau menghancurkan semuanya. Tatanan ini akan dihancurkan. Supaya apa? Orang bisa beralih kepada komunitas-komunitas yang tidak memiliki dasar kerohanian yang kuat, yang tidak memiliki fondasi yang kuat, yang tidak memiliki iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Seolah-olah kita menjadi baik di dalam komunitas tersebut, tetapi sebenarnya kita mulai meninggalkan Tuhan yang kita sembah. Kita mulai menjauhkan diri kita dari hadirat Tuhan. Oleh karena itu, apabila ada konflik, ada hal-hal yang tidak enak terjadi, mari kita adalah bagian dari komunitas. Kita yang harus menjaga komunitas yang tetap sehat, yaitu dengan hati yang mengampuni. Amin. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, yang kita bisa belajar adalah tidak hidup dalam perseteruan. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah berdamaian dengan semua orang. Kerelaan kita untuk tetap merespon positif atas apa yang jahat akan membuat komunitas kita terhindar dari kehidupan dalam perseteruan. Karena jika perseteruan tidak segera diselesaikan, komunitas kita menjadi makin tidak nyaman dan tidak sehat untuk tempat kita bertumbuh secara rohani.
Selain itu tentu saja kita bisa tetap sehati untuk membangun kerjasama dalam melakukan pelayanan atas apa yang Tuhan percayakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kerelaan kita untuk tetap merespon positif atas apa yang jahat akan membuat komunitas kita terhindar dari kehidupan dalam perseteruan. Banyak terjadi di dalam gereja-gereja. Ada perseteruan antara gembala sidang dengan staf gembalanya, antara staf gembala dengan staf majelisnya. Setiap ibadah ada rasa curiga mencurigai, ada pemikiran-pemikiran yang negatif. Mungkin itu hanya di dalam kandungan hati, tetapi itu yang dikatakan perseteruan yang tidak kelihatan. Perseteruan yang tidak kasat mata. Tapi hari ini, yang ingin saya bagikan adalah bahwa ketika kita ada dalam perseteruan seperti itu, bagaimana kita yang adalah anggota komunitas Kristen, komunitas rohani, bisa mengalami pertumbuhan rohani. Justru disinilah peranan kita untuk memiliki kerelaan hati, merespon dengan hal yang positif, belajar mengampuni, sehingga pribadi kita terhindar dari perseteruan. Pribadi kita mengalami pertumbuhan rohani dan begitu juga berdampak bagi komunitas kita. Hari ini mungkin kau ada di dalam hati ini, di dalam hatimu ada perseteruan yang tinggi, yang kadangkala ataupun sering terus ada di dalam hatimu setiap hari. Hari ini yang ingin saya katakan adalah selesaikan semuanya. Kembali kepada Tuhan, berdoa, minta pengampunan kepada Tuhan. Karena engkau adalah bagian dari komunitas Kristen GBI Cibuna. Karena jika perseteruan tidak segera diselesaikan, komunitas kita menjadi makin tidak nyaman dan tidak sehat untuk kita bertumbuh secara rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi. Yang ketiga ini ada dalam keputusan pribadi kita. Karena itu, engkau dan saya adalah bagian dari komunitas rohani GBI Cibuna. Biarlah kita selesaikan semua perseteruan yang timbul dalam hati kita dengan melepaskan pengampunan. Supaya tetap ada kerjasama yang baik. Sehingga tujuannya tercapai, yaitu kita terus bisa memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan mempersiapkan diri kita secara pribadi, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini, kalau ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang mulai berpikir, di komunitas di luar Kristen saya merasakan, hari ini saya mau katakan, kembali, jangan biarkan perseteruan di dalam hatimu terus-menerus membuat kau jauh dari Tuhan. Selesaikan semuanya, lepaskan pengampunan, dan kita belajar untuk hidup berdamai satu dengan yang lain. Pagi ini melalui kebenaran firman Tuhan, kita semua adalah anggota komunitas rohani dari GBI Cibuna. Kita mau agar gereja ini berkembang. Kita mau gereja ini lebih memiliki langkah pelayanan lebih besar lagi. Dan dari kemarin saya memperhatikan tentang komunitas anak-anak remaja yang mulai bergerak. Ini adalah hal yang luar biasa. Membangun komunitas ini. Membuat satu pergaulan yang memberikan dampak yang baik. Sehingga anak-anak remaja ini dapat memiliki kebiasaan yang baik juga. Bagi saya pribadi sebagai orang tua dari anak-anak saya yang ada dalam komunitas
dari remaja GB Cibunar. Benar-benar bersyukur. Karena memang itu yang menjadi kerinduan kami. Karena kami melihat di dalam komunitas-komunitas di mana mereka ada mungkin melalui media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Seringkali ini menjadi hal yang pertanyaan bagi kami. Apakah mereka di dalam komunitas tersebut memiliki pergaulan yang baik? Hari demi hari kami coba pelajari, kami coba perhatikan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang mulai timbul, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Seringkali kami menasihati juga mereka. Oleh karena itu kami mendorong sebagai orang tua agar mereka ikut terlibat di dalam pelayanan, di dalam komunitas roh. Karena ini yang terbaik. Firman Tuhan sudah jelas katakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Menjauhkan diri dari komunitas-komunitas roh. Karena di akhir zaman, kebiasaan buruk dapat lebih mudah tertular melalui media sosial. Karena itu peranan gereja, peranan kita semua untuk terus menjaga komunitas rohani, komunitas Kristen yang kita ada di dalamnya tetap sehat. Amin buat firman. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini, untuk kebenaran firman. Kami bersyukur sekali karena kami adalah komunitas rohani dari GB Cibunar. Kami merindukan agar pelayanan GB Cibunar dan juga hikmah terus berkembang. Karena itu Tuhan saat hari ini melalui kebenaran firman, kami rindu Tuhan. Kalaupun ada perseteruan dalam hati kami, hari ini kami mau mengampuni. Kami mau belajar melepaskan pengampunan. Karena yang kami lihat adalah bahwa kami ingin membawa seluruh kehidupan kami, di mana kami ada di dalam komunitas rohani kami, sebagai bagian dari anggota GBI Cibunar maupun hikmah, untuk memuliakan Tuhan semata-mata, untuk meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Terpuji-pujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada WL. Kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kita mungkin dengan ibadah online, kita mungkin akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat dulu. Untuk persembahan nanti Bapak Ibu bisa langsung transfer ke rekening gereja yang ada di grup Newsfeed GB Cibunar. Kita akan doa syafaat, lalu nanti selanjutnya akan ditutup oleh berkat oleh Pendeta Tony Setiawan. Ini aku mungkin Bang Riko bisa bantu kita untuk ibadah, untuk menutup ibadah dengan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghadap tatamu yang kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang Kau nyatakan buat setiap kami. Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan kami jemaat berkumpul di dalam ibadah online ini dikarenakan ya, di mana rumah ibadah kami yang saat ini sedang ada renovasi sehingga kami beribadah melalui online, tetapi kami tetap bersuka cita, kami tetap mengucap syukur akan waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa bersekutu memuji memuliakan nama Engkau dan juga mendengarkan kebenaran firman. Ini ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan biarlah ini berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu.
dan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengar. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus yang mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Agar kami bertumbuh di dalam komunitas yang benar, komunitas yang baik. Sebab kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan yang dimana kami diletakkan di dalam bumi ini untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan biarlah Tuhan firman ini tertanam di dalam hati kami dan Tuhan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman ini dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan berkati Pak Tommy yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan buat setiap kami. Biarlah kiranya Bapa Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya, dan segala apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur di dalamnya dan mendatangkan kebaikan buat kehidupan hamba-Mu dan keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh bagian dari keluarga besar GBC Bunar Tuhan, jemaat-Mu kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkati seluruh bagian dari jemaat GBC Bunar dimanapun mereka berada saat ini. Baik Bapak Gembala kami beserta dengan Ibu, Engkau berkati Tuhan di dalam masa tuanya, berikan kekuatan, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa terus membimbing kami, menuntun kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang hidup benar dalam kebenaran firman Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa khusus untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Daulat Tambunan yang masih melayani di luar negeri Tuhan. Hamba berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Bapa. Engkau urapi hamba-Mu dengan begitu luar biasa. Urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, dan lewat setiap pelayanan yang dilakukan oleh hamba-Mu, banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan bahkan juga Tuhan, Om Nengah yang sedang ada di Blitar, Tuhan memberkati, baik dalam pelayanannya hari ini juga Tuhan memberkati. Dan bahkan juga Tuhan, kalau hari ini, biarlah kiranya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami tercinta ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya pemulihan Kau nyatakan buat bangsa kami. Kami tahu saat ini pandemi belum selesai, tetapi kami percaya tangan pengasihan-Mu selalu ada buat kami, menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami, mencukupkan segala apapun yang kami butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala keadaan yang ada saat ini Tuhan akan diralih semuanya, dan kami percaya semua akan menjadi baik adanya dengan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan berkati para pemimpin kami, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan sampai jajaran yang paling rendah RT RW. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan untuk mereka melakukan tugas pekerjaan mereka hanya memandang untuk kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, bukan untuk mencari keuntungan atau kepuasan buat diri mereka sendiri ataupun kelompok mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hal yang masih terjadi dalam bangsa ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Baik ekonomi bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ekonomi bangsa ini akan membaik dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami yang jauh dari sempurna. Kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya dalam kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah rancangan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan itu Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki hari depan yang penuh dengan pengharapan, karena Tuhan yang ada selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Kami menyelesaikan ibadah kami pada saat siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan kepada hambanya. Untuk doa berkat. Sebelum doa berkat, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Ibu Sugeng yang berulang tahun, Tuhan berkati. Biar dalam masa tuanya, urapi dia, pakai dia tambah hari, tambah heran. Dan biar menjadi berkat di dalam pelayanan di mana Tuhan tempatkan anak-Mu. Begitu juga yang berulang tahun di bulan Agustus ini, Tuhan berkati semuanya. Biarlah apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka dapat melihatnya sebagai kebaikan Tuhan. Hari-hari yang dilalui, pengalaman-pengalaman yang dialami, semuanya biarlah membawa kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Mari Bapak Ibu, kita akan menerima doa berkat. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan pernyataan Tuhan Roh Kudus yang mengurapi engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.